Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pembelajaran kita pada mata pelajaran sorof. Sekarang kita akan masuk ke materi sorof. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pertemuan sebelumnya, kita akan membahas tentang anwa'ula, macam-macam la. Jadi la itu terbagi menjadi dua, ya. Nah, ada la nahiyah namanya. La nahiyah ini mata jazimul mudhari'. Dia ini yang menjazmkan fi'il mudhari'. Nah, nahiyah itu artinya larangan ya. Misalkan membuat kalimat larangan, maka menggunakan la nahiyah. La tashrab misalkan. La tashrab. Dia jazm dengan sukun. Tandanya dengan sukun. Misalkan mau melarang satu perempuan. Ya, kamu perempuan. La tashrobi. Mau melarang dua perempuan. La tashroba. Hilang nunnya. Sebagaimana yang kita sampaikan di mata pelajaran Nahwu tadi malam. Bahwasannya tanda atau alamat al-alul khamsah kalau dia berposisi jazm atau majzum, maka dengan hazfun nun, hilang nunnya. Kemudian kalau melarang kalian laki-laki, la tashrobu, ya, hilang nunnya juga. Nah, seperti itu ya. Nah, itu la nahiyah. La nahiyah itu berfungsi untuk melarang pekerjaan. Nah, sedangkan la nafiyah itu tidak menjazmkan mudhari'. Berarti dia itu tetap ya, harokat asalnya tidak berubah. La tashrobu, la tashrobina, la tashrobani, la tashrobuna. Nah, dia itu kembali ke dasar, tidak ada perubahan. Nah, berarti dia berfungsi sebagaimana dasar dari fiil tersebut. Yashrobu, tashrobu ya. La tashrobu, la tashrobina. Tidak kamu minum. Ya. Untuk meniadakan, kamu perempuan tidak minum. Kamu berdua tidak minum. Kalian tidak minum. Nah, gitu ya. Beda sama la yang pertama. Kalau la yang pertama itu berfungsi untuk melarang, ya, melarang sesuatu. Sampai sini paham ya, Liana? Sudah dan bisa ya, bagus. Kalau Liana boleh diketik, kalau paham bilang iya aja. Paham ya? Nah, berarti ada Anissa yang bisa kita minta tolong kalau ada perintah nanti ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut. Sayang sekali Liana tidak bisa bersuara ini ya. Padahal banyak sekali latihannya ini. Coba Anissa jawab yang kosong dari soal pertama, coba.
Kira-kira apa jawabannya? Sajadah. Iya, betul. Mudhari'nya sudah setuju. Sajadah. Terus apa? Terus amarnya usjud. La Amrul tasjid. la tasjud, liyasjud. 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 Amar goibnya liyasjud. Nanti saya jelaskan. Ikutin aja polanya. Liyasjud. Kan yasjudu tadi. Kalau amril goib, dia liyasjud. Apa bedanya amr sama amr goib? Kalau amr itu kata perintah untuk orang kedua, atau yang kita perintahkan ada di depan kita, di hadapan kita. Kalau amr al goib itu kata perintah untuk orang yang nggak ada, agar dia bersujud. Nah, gitu ya, agar dia bersujud. Bersujudlah dia. Nah, begitu. Terus fi'il nahiyah. Oke, fi'il nahinya la tasjud. Terus soal nomor 2, sakata yaskutu uskut liyaskut ya, liyaskut. Terus fi'il nahinya la taskut. Terus soal nomor 3, hamala yahmilu ihmil liyahmil la tahmil. Terus soal terakhir, amila ya'malu i'mal liya'mal la ta'mal. Kita lanjut. Nah, ini sama ya soalnya ya. Sobaro yasbiru isbir liyasbir la tasbir. Isyrah ya. Syaroha yashrahu. Syaroha yashrahu isyrah liyashrah la tashrah. Syaroha yashrahu menjelaskan ya. Dan seterusnya. Bisa latihan sendiri. Kemudian latihan yang kedua. Ini. Oh ya. Sebutkan bentuk kalimat-kalimat ini. Berarti isma'u if'alu. La tarkabi la taf'ali. Nazoru berarti fa'alu. Nah, selesai sampai seterusnya ya. Nah, terjemahkan kalimat-kalimat berikut ini. A'budu, saya sedang beribadah. U'budi, beribadalah kamu perempuan. La ta'budna. La ta'budna. Kalian perempuan janganlah beribadah. Atau bisa juga artinya tidak, perempuan tidak beribadah. Perempuan tidak beribadah. Kalian perempuan tidak beribadah. Nah, kenapa dia tidak hilang? Misalkan kalau
Kalaupun dihilangkan kan tidak boleh. Syarat untuk menghilangkan nun itu kan hanya berlaku untuk af'alul khamsah. Berarti la ta'budna ini sesuai maksud dari pembicara. Ya, kalau pembicara mau mengatakan janganlah kamu beribadah, kalian perempuan beribadah. Berarti pakai la ta'budna, sama aja. Karena syarat menghilangkan nun hanya untuk af'alul khamsah. Karena kalau bersambung dengan nun niswah itu dia mabni, tidak boleh hilangkan nunnya. Dia tetap akhirannya selalu nun. Mau ada amil nasab, mau ada amil jazm, selama dia itu fi'il mudhari bersambung sama nun niswah, maka dia dihukumi mabni. Sama seperti fi'il mudhari dan fi'il amr. Kemudian abada, dia berdua, laki-laki beribadah. Ta'budina, kamu perempuan beribadah. Dan seterusnya ya. Latihan menerjemahkan bersambung dengan domir mutasil. Nasortuka, ya, aku telah menolong kamu. Unsurini, tolonglah saya. Tolonglah kamu laki-laki, ya saya. Tolonglah saya. Unsurini. Oh, kamu perempuan ini ada ya. Unsurini, kamu perempuan, tolonglah aku. La tansurhum. La tansurhum. Janganlah kamu tolong mereka. La tansurhum. Kalau tidak jazm, misalkan la tansurhum, maka terjemahannya tidaklah kamu menolong mereka. Untuk meniadakan berarti. Ya, untuk meniadakan. Ansuruka. Ansuruka. Aku sedang menolong kamu. Dan seterusnya. Inilah fungsi belajar sorof ya. Jadi dengan belajar sorof bisa menerjemahkan kalimat dalam bahasa Arab ya. Oke. Kita lanjut. Pelajaran ke-12. Kita masuk ke nunut taukid. Apa itu nun taukid? Ya, mari kita bahas sama-sama. Nah, nun taukid itu ada dua. Jadi kalau ada nun taukid di akhir sebuah fiil itu menunjukkan penguatan. Betul-betul benar-benar. Misalkan yang sakilah ya, kita pakai nun taukid yang sakilah. Kenapa dikatakan sakilah? Karena dia itu makanat musyaddadah. Kalau dia itu bertasydid ya. Yadhabanna, dia laki-laki sedang benar-benar pergi. Benar-benar pergi. Yadribanna, mereka benar-benar memukul. Uktubanna, kamu laki-laki betul-betul tulislah, gitu ya. Benar-benar tulislah. Dikuatkan bahwasannya aktivitas tersebut betul-betul benar-benar harus gitu loh. Ya, jadi itu penguat taukid ya, penguat. Nah, itu yang sakilah. Adapun yang khafifah bukan, tidak, dia itu sukun akhirnya. Mithlu yadhaban. Nah, jadi ringan dia, tidak berat. Yadriban, uktuban, u'budan. Nah, gitu ya. Al-af'alul muakkadah binunit taukid hiyal mudhari' wal amr wa la tadkhul 'alal madhi. Jadi nun taukid hanya dimasuki ke dalam fi'il mudhari dan amr saja. Adapun fi'il madi tidak masuk. Kemudian kita masuk al-fi'il mudhari al muakkad binunit taukid. Fi'il mudhari yang dikuatkan dengan nun taukid. Nah, kira-kira bisa nggak baca? Siapa ini yang ada? Oke. Afifah bisa baca?
Bacakan kepada kita yang saqilah. Oke, langsung saja ya. Yadribanna, yadribanni, yadribunna ya. Yadribanna, yadribanni, yadribunna. Tadribanna, tadribanni, yadribnani ya. Yadribnani. Agak sulit ini. Ya, tapi biasanya biasanya nun taukid dipakai untuk anta biasanya atau anti. Jadi fokus ke anta, coba perhatikan yang anta, tadribanna. Tadribanna. Kalau yang anti tadribinna, ya-nya hilang. Ya, diganti, digeser sama nun taukid. Nah, seperti itu ya. Jadi ini contoh nun taukid. Mau pakai yang sakila atau khafifah terserah, bebas. Anissa bisa masukin nun taukid di kata kerja yadhabu. Apa jawabannya? Yadhabanna. Ya, kalau yang khafifah? Yadhab. Yadhab. Iya, yadhab. Ya. Sebagaimana contoh, Ya. yadhab. Yadhaban, nih, bukan yadhab. Berarti Yadhab, baknya yang disukunkan, yadhaban. nunnya ditambah. Yadhaban, gitu ya. Yadhaban. Nomor 2, Anissa boleh lanjut. Yasma'u, buatkan sakila sama khafifahnya. Yasma'anna. Terus? Yasma'an. Ya. Ya, budu coba. Ya'budna. Yang Ya'budna. Ya'budun. Ya, budun ya. Alhamdulillah yang fi'il mudhari sudah selesai ya. Sekarang kita masuk yang fi'il amr. Oke, fi'il amr di sini yang sakila contohnya idribanna, idribani, idribunna, idribinna, idribani, idribnani, ya. Idribnani. Nah, coba Anissa masukkan iksil. Nah, iksilanna coba. Yaghsilanna, yaghsilanni, yaghsilunna. Ya. Lagi, Ustaz. Lanjut. Yang ikro. Itu kan bawahnya belum idribinna, belum masukin ke anti Yang sampai khafifah. ya. Yaghsilin. Bukan. Itu yang bawahnya kan dari iksilanna, Oh, iksilani, yaghsilin. iksilunna. Terus lanjutnya. Yaghsilinna, yaghsilinna, yaghsilanni, yaghsilnani. Ya, iksilnani. Oke, masukin yang khafifahnya. Yaghsilan. Ya, untuk antuma tidak ada dia. Langsung ke antum. Yaghsilun, yaghsilin. Ya. Gitu ya. Sekarang kita masuk ke fi'il nahi ya. Kita masuk ke fi'il nahinya. Tadi fi'il amr sudah, fi'il mudhari sudah, sekarang fi'il nahi.
Fi'il nahi yang dikuatkan dengan nun taukid. La tadriban, tinggal sama aja. Cuma dia berbedanya cuma ditambahkan la saja. La tadribanna, la tadribani, la tadribunna, la tadribinna, la tadribani, la tadribnani. Loh Ustaz, kan kalau masuk la nahi kan dia menjazmkan fi'il. Kenapa nunnya tetap ada? Iya, karena syarat menghilangkan nun hanya berlaku untuk af'alul khamsah. Sedangkan nun yang berada di akhir nun taukid maupun nun niswah, mau dia nun taukid ataupun nun niswah, ya, ketika dia berada di akhir fi'il mudhari, maka dia dihukumi mabni. Ya, dihukumi mabni. Tidak dihilangkan nunnya. Ya. Ingat, itu khusus untuk yang bersambung sama nun niswah sama nun taukid. Maka dia mabni. Oke. Coba Anissa masukin la takdob. La takrobanna. La takrobani. La takrobunna. La takribani. Ribinna. La takribani. La takribnani. Baik, nggak apa-apa. Masih merepotkan ya. Coba yang tadhab ya, yang gampang. La habanna. Ya. La tadhabani. La tadhibunna. La tadhibinna. La tadhibani. La tadhibnani. Iya. Ya, masukin khafifahnya. Ya, masukin yang khafifahnya. La tadhaban. La tadhibu. La tadhabun. Iya, la tadhabun. La tadhibinna. Tadhabina ya. La tadhabinna. Oke. Oke, kita masuk ke isim fa'il. Sekarang kita masuk ke pelajaran baru, pelajaran 13. Isim fa'il. Nah, jadi isim fa'il sudah kita bahas polanya ya. Huwa minats tsulasi al-mujarrad makana ala wazni fa'ilin. Dia itu berasal dari sulasi mujarrad. Nah, kita lagi. Sulasi mujarrad itu artinya fi'il yang terdiri dari 3 huruf, bebas dari huruf tambahan. Ya, terlepas dari huruf tambahan. Fa'ala fa'ilun, kataba katibun, jalasa jalisun, nasoro nasirun. Nah, sekarang kita belajar tasrif isim fa'il. Kok menggema suaranya ya? Oke. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Ya, itu cara tasrif isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna itu untuk goib, mukhotob, mutakalim juga bisa ya. Misalkan, huwa fa'ilun. Huma fa'ilani, hum fa'iluna, hiya fa'ilatun, huma fa'ilatani, hunna fa'ilatun, anta fa'ilun, anta antuma fa'ilani, antum fa'iluna.
anti fa'ilatun, antuma fa'ilatani, antunna fa'ilatun, ana fa'ilun atau fa'ilatun, nahnu fa'ilatun atau fa'iluna, gitu ya. Nah, ini contohnya. Nasirun nasironi nasiruna, nasiratun nasirotani nasirotun, katibun katibani katibuna, katibatun katibatani katibatun. Nah, itu tasrif untuk isim fa'il ya. Coba Anissa masukin jalisun. Jalisun, jalisani, jalisuna. Jalisatun, jalisatani, jalisatun. Ya, Masya Allah. Jalisun. Lanjut. Yang mana Ustaz? Lanjut jalisun. Jalisun, jalisani, jalisuna. Jalisatun, jalisatani, jalisatun. Jalisatun ya. Sekarang kita masuk ke tasrif isim fa'il bersamaan dengan domir munfasil. Nah, ini tadi contoh yang sudah Ustadz pakai. Dua solihun, huma solihani, hum solihuna. Iya solihatun, huma solihatani, hunna solihatun. Anta solihun, antuma solihani, antum solihuna. Anti solihatun, antuma solihatani, antunna solihatun. Ana solihun, nahnu solihuna atau solihatun. Ya. Sekarang tasrif isim fa'il bersamaan dengan domir nasbin muttasil. Kita pakai domir nasbin muttasil kalau dia berposisi sebagai objek. Ya. Nah, ini contohnya. Coba baca bisa. Tuh, keluar dia. Lanjut. Nasiruhu, nasiruhuma, nasiruhum. Nasiruha, nasiruhuma, nasiruhunna. Nasiruka, nasirukuma, nasirukum. Nasiruki, nasirukuma, nasirukunna. Nasiri, nasiruna. Nasiruhu berarti dia orang yang menolongku. Dia orang yang menolongnya. Dia orang yang menolong. Nasiruhu. Nasiruhuma, dia orang yang menolong mereka berdua. Dan seterusnya ya. Sampai nasiruna. Dia laki-laki yang menolong kami. Dia seorang laki-laki yang menolong kami. Nah, gitu ya. Bisa diganti juga kalau mau ganti nasirunya, misalkan nasirotun, misalkan nasiratuhu, misalkan. Dia perempuan, orang yang menolongnya. Nasirota nihi. Nasirota nihi. Ya, nasirota nihi. Nasiru nahu. Gitu ya, tinggal diubah-ubah saja sesuai dengan tasrif yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Tinggal masukkan domir yang diinginkan. Domir nasbin mutasil.
Coba Nisa jawab latihannya. Coba jawab yang Fataha, masukin ke tasrif isim fa'ilnya. Fatihuhu. Ya, fatihuhu. Fatihuhuma. Ya. Fatihuhum. Fatihuhuma. Fatihuhunna. Fatihuka. Fatihukuma. Fatihakum. Fatihukum. Fatihukum. Fatihakum. Fatihuki. Oke, hilang. Fatihuki, fatihukuma, fatihukunna, fatihi, fatihuna. Ini latihannya bisa kalian mandiri ya, latihan. Nah, ini latihannya tentang isim fa'il. Dan ada latihan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Masih seputar isim fa'il yang kita akan bahas. Bagaimana kalau isim fa'ilnya berbeda pola? Dia ini khusus di bab 5 yang fa'ula yaf'ulu. Ya. Yang bab 6 ya. Fa'ula yaf'ulu. Isim fa'il dengan wazan fa'il. Nah, amma ismul fa'il min babi fa'ula yaf'ulu fal aktsar ala wazn fa'ilin. Dia berpola isim fa'ilnya fa'il. Berarti kalau ba'uda ba'id, koruba korib, kaburo kabir. Nah, gitu ya, gampang ya. Nah, coba Anissa baca tasrif untuk isim fa'il berpola fa'ilun. Gak ada gambarnya, Ustaz. Tidak ada gambarnya. Udah ada. Oh, sudah ya. Iya. Belum. Nah, ada. Pakai kata apa, Ustaz? Baca fa'ilun boleh. Baca. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna lil mudzakkar ghaib mukhatab mutakallim. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun lil muannas ghaibah mukhatabah mutakallimah. Ba'idun, ba'idani, ba'iduna lil mudzakkar ghaib mukhatab mutakallim. Ba'idatun, ba'idatani, ba'idatun lil muannas ghaibah mukhatabah mutakallimah. Ya. Coba masukin kabirun. Ya, Ustaz. Masukin kabirun. Masukkan kabirun. Oh, hilang lagi. Oke. Kabirun, kabironi, kabiruna, kabirotun, kabirotani, kabirotun. Gitu ya. Nah, sudah ada. Coba masukin nazifun. Coba Anissa, masukin nazifun. Nazifun. Nazifun, nazifani, nazifuna. Nazifah, nazifatani, nazifatun. Nazifun, nazifani, nazifuna. Nazifatun, nazifatani, nazifatun. Iya,
Masya Allah. Ya, alhamdulillah tuntas ya untuk yang pola fa'ilun ya. Jadi kalau ditanya nanti isim fa'il dari pola fa'ula yaf'ulu, maka jawabannya fa'il. Selainnya kan yang pola 1 2 3 4 5 itu pakai pola fa'ilun. Kecuali bab 6. Kalau bab 6 isim fa'ilnya polanya fa'ilun. Oke, sekarang kita masuk ke sigoh al-mubalaghah. Isim fa'il yang menunjukkan arti sangat atau maha. Apa bentuk pola dari sigoh mubalaghah? Wa innal mubalaghati fil wasfi yuhawwalul ismal fa'il. Yuhawwalu ismul fa'il ats-tsulati ila siyagil ukhra tusamma siyagul mubalaghah. Jadi ketika kita ingin menunjukkan sangat, makna sangat di dalam sifat, ya, maka ubahlah isim fa'il dari sulasi mujarrad kepada bentuk yang lain dan dinamakan dengan sighah mubalaghah. Jadi kebanyakan penggunaan sighah ini untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering kita dapati di dalam Al-Qur'an. Nah, ini beberapa sighah mubalaghah ya. Fa'alun. Contohnya wahabun. Ya. Sangat memberi. Sangat ya, maha memberi. Pokoknya Allah itu sangat-sangat ya pemberi dia. Rozak, pemberi rezeki, benar-benar ya. Sangat. Mana juga maha memberi ya. Itu pola yang pertama, fa'alun. Wahab. Ini khusus untuk nama-nama Allah. Fa'ulun. Pola yang kedua, fa'ulun. Syakurun. Sungguh-sungguh bersyukur. Ya. Saburun. Ya. Sangat sabar. Kan sangat. Pokoknya mubalaghah itu artinya sangat. Sangat sabar. Ghafurun. Sangat pemaaf. Ada yang pola fa'ilun. Jadi kalian Asmaul Husna ya, atau nama-nama Allah itu kalian tinggal masukkan ke pola saja ya. Jadi kalian hafalkan satu pola. Misalkan kalian sudah tahu nama Allah, salah satu nama Allah Ar-Razzaq. Oh, dia polanya fa'al. Ghafur, polanya fa'ul. Sami'un, fa'ilun. Ada juga yang berpola fa'ilun. Ada yang fa'ilun, ada fa'ilun. Farihun, sangat bahagia. Hadirun, sangat berbahaya. Gitu ya. Sebenarnya semua pola ini bisa ditasrif ya. Fa'alun misalkan. Fa'alun, fa'alani, fa'aluna. Ya, bisa ditasrif semua. Fa'alatun ya. Fa'alatani, fa'alatun. Tapi di sini dikasih contoh cuma yang pola terakhir. Fa'ilun. Coba dibaca, Anissa. Mana Ustaz? Yang fa'ilun? Ya, fa'ilun. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna. Ilmu zakar, goib, mukhotob, mutakalim. Fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun. Lil mu'annas, goibah, mukhotobah, mutakalim. Farihun, farihani, farihuna. Lil mudzakkar, goib, mukhotob, mutakalim. Farihatun, farihatani, farihatun. Lil mu'annas, goibah, mukhotobah, mutakalim. Ya. Sekarang kita masuk ke isim tafdil. Kita paham ya sampai sini siyagul mubalaghah ya. Siyagul mubalaghah itu pola-pola yang menunjukkan arti sangat atau maha. Sekarang kita masuk ke isim tafdil. Isim fa'il yang menunjukkan makna lebih. Jadi isim tafdil itu isim fa'il yang menunjukkan makna lebih. Huwa sifatun, dia itu termasuk sifat tadullu ala wasfil mausuf, yang menunjukkan kepada sifat yang disifati. Misalkan Liana kabiratun, Liana zakiyatun misalkan.
Nah, liana kan yang disifati berarti. Sedangkan zakiyatun itu sifatnya. Nah, itu maksud dari wasfun al-mausuf. Wasfun itu sifatnya, mausuf itu yang disifati. Bi ziyadati ala ghairihi fahuwa ala wazn fa'af'ala. Nah, kalau kita ingin menunjukkan makna lebih, ya, menunjukkan lebih dari yang lain, keunggulan lebih unggul dari yang lain, maka kita pakai pola af'al. Berarti kalau kabir akbar, lebih besar. Shagir asgor, lebih kecil. Nazif amzof, lebih bersih. Zaki azka, lebih pintar. Tohir athar, lebih suci. Dan selainnya. Nah, ini contoh-contohnya. Kathir aktar, lebih banyak. Hasan ahsan, lebih bagus. Ba'id ab'ad, lebih jauh. Kabir akbar, lebih besar. Azim a'zam, lebih agung. Qarib akrab, lebih dekat. Shagir asgor, lebih kecil. Tawilun atwal, lebih panjang. Ini tasrifnya. Coba dibaca, Anissa. Kasirun aktar, hasanun ahsanu, ba'idun ab'adu. Oh, yang mana Ustaz? Ini. Yang ini baca. Af'alu, af'alani, itu Ustaz. Ya. Af'aluna, au afa'ilu. Fu'ala, fu'alayani, fu'alu. Afdalu, afdalani, afdaluna, au afadilu. Fudla, fudlayani, fudalu. Fudalu, ya. Nah, misalkan mau buat isim tafdil untuk menjelaskan lebih dari ini, misalkan ya, lebih dari lebih dari yang disifati, misalkan Ahmad anzofu min Royan. Ahmad lebih bersih dari Royan. Kalau yang perempuan, Liana sugro min Anisa. Sugro, berarti kan pakainya pola fu'la untuk perempuan. Fu'la berarti lebih kecil dari Anisa. Fu'la, ya pakainya. Tasrifnya gampang ya. Af'alu, af'alani, af'aluna. Fu'la, fu'layani, fu'alu. Nah, berarti kalau untuk yang jama untuk perempuan berarti pakai fu'alu, ya. Fu'alu. Tapi kalau untuk yang laki-laki, af'aluna pakai jama muzakkar salim, atau enggak pakai jama taksir. Kalau jama taksirnya afa'ilu. Itu ya. Berarti sugroyani sugoru. Kubroyani kubaru. Husnayani husanu. Yang terakhir ini masih ya, kita masih masuk ke isim fa'il. Isim fa'il as-sifatul musyabbahah. Jadi ini termasuk isim fa'il yang menunjukkan makna karakter. Wa ismun yadullu ala wasfi daimin lil mausuf wa la yusaghu illa min fi'l thulasi al-lazim. Jadi isim ini menunjukkan atas sifat yang selalu menempel kepada kata yang disifati. Wala yusaghu illa min fi'l thulasi al-lazim. Tidaklah dibentuk ini sifat musyabahah ini kecuali pada fi'il sulasi lazim. Fi'il sulasi lazim ini maksudnya fi'il yang tidak butuh objek. Tidak butuh objek. Contoh, syaju'a. Berani, saju'a artinya berani.
Suja'un. Suja'un. Nah, misalkan Ahmad Suja'un. Ahmad seorang Apa pemberani. Suja'un, Ustaz? Apa? Kenapa, Anissa? Jabuna. Jabban. Jabuna artinya pengecut. Jabban. Ya, sifat serupa ya. Jadi sama juga artinya pengecut. Cuma diubah ke isim. Kalau jabuna ini kan fiilnya. Karuma, karim. Nah, itu sifat musyabahah juga. Syarufa, syarif. Sahula, sahlun. Jadi polanya itu ada fu'alun, fa'ilun, sama fa'lun. Sama fa'alun. Ada berapa pola ya. Berarti pola pertama fu'alun, pola kedua fa'ilun, pola yang ketiga fa'lun, pola yang keempat fa'alun. Itu ya. Coba Anissa baca. Ya. Tidak. Ayo. Tes, tes. Ada nggak suaranya? Oke. Syajua syuja'un. Jabuna jabbanun. Karuma karimun. Syarufa syarifun. Sahula sahlun. Du'ufa du'ifun. Hasuna hasanun. Sa'uba sa'bun. Oke. Ada ya, mungkin jaringan atau bagaimana di sana? Liana ada suara Ustaz, coba ketik. No, ada. Sebenarnya bisa, coba Liana otak-atik ini coba sebentar, Ustaz. Nggak di otak-atik di sini nih, yang setekan di mikrofon ini. Nah, di sini ada kan pilihannya nih. Nah, ada komunikasi mikrofon di sini. Coba sambil tes-tes. Ada mic-nya nyala tapi nggak ada suara ya. Atau kita akhiri dulu kelas hari ini. Kita break dulu.